Dan Rasulullah dia nikahin Khadijah itu, Khadijah umurnya 40 tahun ya kan. Rasulullah pada saat itu umurnya 25 tahun kayak kita ya. Artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan. Harusnya pun gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal membahas ya rekaman dari Insyanul nih. Nah, rekamannya itu rekaman apa sih? Ini diupload oleh story Wardah Tina Mawa ya teman-teman, atau Kak Mawa nih. Ya, emang apa isi rekamannya? Mari kita reaction bareng-bareng dan kita kupas bareng-bareng. Ya, buat teman-teman seperti biasa guys, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya yang baru mampir. Karena ingat, gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Karena channel ini akan selalu ngebahas kupas-kupas kasus yang lagi viral. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Ya, kita udah masuk ke Instagram Wardah Timawa ya. Wardah Timawa Insanul Fahmi. Kita jalani ini sesuai definisi sayangkah ini? Masih banyak lagi kata-kata kamu yang sangat menyakitkan. Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol. Yang gue nyandil juga. Kalau di sini masih kalian bisa diskusi. Oke, ini aturan mainnya seperti ini. Ini aturan mainnya seperti ini. Ini caranya seperti ini. Dalam keluarga, artian poligami itu tuh harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan. Harusnya pun gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Harusnya bisa. Jadi kok misalnya mas dia kasih diam-diam? Bisa. Cuman karena abang respect sama yang, karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Saya pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dua-duanya ada konsekuensinya. Gak usah langsung jawab sekarang, nanti malam kita sholat istighfar. Ini udah ada niat sih mau poligami ya. Untung istrinya pintar gitu direkam ya. Dan cowok ini kayaknya nggak nerima masukan dari istrinya ya. Bisa. Gue bisa nikah diem-diem. Gong. Ini foto layarnya 26 Oktober, berarti baru banget, baru malam-malam deep talk sama suami, terus ngasih pertanyaan tetap poligami. Jujur ini ada aku rekam durasinya sejaman, terus tiba-tiba ketahuan suami dan langsung disuruhnya hapus. Daripada deep talk berujung ribut, jadi nggak apa-apa. Kataku hapus aja. Lagian udah kesimpan di memori kepala. Isi dialognya kira-kira seperti ini. Awalnya bahas dulu kehidupan anak-anak. Happy-happy lah ya kan, karena bahas cerita Afnan lucu gitu. Terus masuklah ke inti deh. Tuh dia kasihan sama anak-anaknya. Kehidupannya sampai benar-benar pontang-panting, kerja anaknya nggak keurus. Dia izin mau masuk ke dalam rumah tangga kita. Jadi yang kedua lah bahasanya kan. Tapi dia nanya baik-baik, dan kalau emang diizinin, dia mau ngobrol langsung ke aku. Beberapa kali meeting bareng, dia ceritain tentang mantannya dulu ke suami aku. Kalau jadi deh, ini bakalan heboh se-Indonesia Raya. Keuntungannya ada di karir, karena mereka punya prinsip yang sama. Mungkin ini petunjuk dari Allah, karena jujur aja abang itu temenannya banyak kali yang ustadz-ustadz, tapi mereka malah nggak seperti di depan kamera. Abang berusaha setransparan itu sama ayang, apapun itu nggak ada yang abang tutupi sekarang. Kalau nanti emang jadi, ayang kan Jakarta, kita hidupnya nggak di Medan lagi. Ini udah posisinya udah nikah nih kayaknya sama Inara ya, nikah siri gitu. Pengen diajak ke Jakarta. Jadi kan dia ini tinggal di Medan. Pengen diajak ke Jakarta, oke. Kebayangkan perasaan aku di saat itu gimana? Sedih, kecewa, marah, tapi nggak bisa ungkapin. Pokoknya cuma bisa dengerin terus ngajuin pertanyaan, oke. Katanya mereka curhat-curhatan sampai kayak nangis-nangis gitu karena membahas kehidupannya duluan, dan suami beberapa kali bahas tentang parenting. Karena kata suami, abang sedikit banyaknya paham ya karena belajar dari ayang juga kan. Jadi abang sharing ke dia, terus dia juga bilang Mawa itu bagus loh ngedidik anaknya. Nah jadinya kalian itu kalau digabungin bakalan sempurna banget lah. Mulut manis cowok ya. Oke, masih di tanggal 26 Oktober 2025,
setelah suami bilang mau poligami, ada sesuatu di dalam dada yang tiba-tiba bergetar aneh. Bukan cuma cemburu, tapi semacam ketakutan yang lebih dalam terkait sosok yang diharapkan seorang pemimpin, imam, bisa kasih panutan yang baik untuk istrinya. Ketika sadar, bahkan dari awal menikah pun, dia belum benar-benar berubah untuk menghidupi waktu subuh. Dan aku bertanya dalam hati, kalau hal sekecil itu saja sulit ia jaga, bagaimana nanti saat harus menjaga dua hati sekaligus? Walahi bukan aku taridah, tapi kadang perempuan hanya butuh diyakinkan bahwa kalaupun cintanya dibagi, tanggung jawab dan arah hidupnya tidak ikut terpecah. Alhamdulillahnya aku gak pernah nuntut beliau untuk ajari aku perihal agama. Sampai karena terlalu keseringan bangun subuhnya dan sudah dibangunin sama anak juga, tapi tetap aja maunya dibangunin kalau emang dia mau. Tidak dibangunin dan tidak dipaksa. Jadinya kayak ya udah deh, capek juga terus mikirin. Toh amal ibadah manusia masing-masing akan dipertanggungjawabkan sendiri. Aku cuma mau fokus sama bagianku, bukan lagi nuntut siapa yang lalai, tapi memperbaiki yang masih kurang di diri sendiri. Honestly, tidak ada seorang istri yang sangat menerima suaminya berhubungan seperti itu dengan perempuan lainnya. Yang mereka melakukan itu dengan sangat fun, asik. Kamu Sampai nonton yang dari awal sampai habis? selesainya sebenarnya najis banget Ojol Jalik ya. Iya. Najis banget. Gak ada hati istri manapun, gak ada yang sanggup melihat begitu. Cuma di sini aku melihat benar-benar pengkhianatan di dalam rumah tangga, yang janji suci itu benar-benar dilanggar. Janji suci. Dan tidak ada sosok yang tanggung jawab ya harusnya kalau laki-laki itu, dan melihat itu tuh sampai kayak Allahu Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih gitu, langsung kayak kayak dunia nih kayak seolah runtuh banget nih. Kamu sempat denial nggak bahwa berusaha untuk bahwa ini bukan suami gua nih, bukan nih gitu. Sempat gitu nggak pas Agak awalnya? draining, jujur agak draining, langsung kayak ya Allah, ini apa betul? Tapi aku lihat lagi, ya Allah ternyata bener, ya Allah kayak masa sih, sampai aku gemeteran, masa sih? Kamu pastikan lagi. Iya, aku berkali-kali. pastikan lagi. Tapi aku lihat lagi, itu suami aku, kenapa begini gitu loh. Oke, itu CCTV Inara dengan Insanul ya. Ya itu udah kita bahas sih semalam. Ini. Jadi Mbak Mawa ini terima di poligami atau cerai? Yang dilaporin si Inara aja kah? Lakinya dilaporin nggak? Oke, biar story Mawa sendiri nih yang menjawab ya. Di sini ada storynya guys. Kita masuk ke Instagram dari Wardatina Mawa ya. Kita lihat klarifikasi dia nih. Aku izin up keputusan aku untuk tidak menerima poligami ya. Maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah. Mohon koreksinya bila salah. Ini diskusi aku sama suami sebelum dia berangkat ke Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak menerimanya. Akan tetapi si suami, durasinya lumayan lama, boleh didengarkan ketika luang. Waduh, oke kita dengerin deh. Apa nih? Apa nih? Dulu itu ya, kalau kita belajar kisah-kisah Rasulullah itu dulu nikah umur berapa ya? Dan Rasulullah dia nikahin Khadijah itu, Khadijah umurnya 40 tahun ya kan? Rasulullah pada saat itu umurnya 25 tahun kayak kita ya. Jadi Rasulullah itu menikah, mereka meningkatkan hubungan sama istri itu sampai 13 tahun kan? Nah, perjalanan hidupnya mereka. Bahkan sampai dikasih tontonan kisah itu kan yang kemarin sama Ustazah Makan. Ini alhamdulillah bisa menilai dari sisi kisah, karena kan kita sudah syariatkan saya. Jadi dijelasin detail sama Ustazah Makan juga. Nah, pada saat itu Rasulullah itu kan sama Khadijah, alhamdulillah Khadijah sehat, alhamdulillah Khadijah bisa karuniai anak juga. Anak Rasulullah sama Khadijah kan ada 6. Hashim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Rasul, Fatimah. Nah, Rasulullah itu sama 3. Bentar guys. Di video tadi kenapa suaminya kayak gelisah gitu ya wajahnya ya? Banyak pikiran gitu ya. Dan itu nggak ada masalah juga gitu sama istrinya. Dia sama si istrinya mau, sama Inara mau emang.
Nakal juga si laki ini ya. Nggak ada dia kepikiran untuk poligami. Dan Rasulullah itu tetap setia, dia malah memilih untuk monogami. Karena dengar dulu sayang, kita transaksi untuk ngomong-ngomong dulu sayang, ngomong ya. Jadi pas 13 tahun itu Rasulullah pokoknya berjihad, perang, sampai Khadijah itu kan tahu gimana saatnya Rasulullah itu lapar, terus gimana waktunya Rasulullah itu kayak udah bergebu-gebu untuk memperang. Itu pokoknya Khadijah udah tahu lah gimana sifatnya Rasulullah. Dan Khadijah itu semua dilayanin Rasulullah, pokoknya Umar terinspirasi juga lah karena berusaha juga jadi sosok seperti ibunya Khadijah. Nah jadi Rasulullah itu gak ada kepikiran melakukan itu. Tapi padahal kalau kita pikir pakai logika ya, umur Rasulullah itu 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Kalau mau cakapnya itu Khadijah itu kayak udah, maksudnya Rasulullah itu kayak gak ada gairah ke yang lebih tua ya gak sih? Maksudnya Khadijah itu umurnya 40 kayak tau lah kayak siapa kan. Sementara Rasulullah kayak kita gini lah, Gen Z lah, Gen Z sama Gen milenial lah mungkin ya bahasa sekarang. Nah tapi Rasulullah gak ada kepikiran untuk melakukan hal itu. Poligami. Ini kita bahasnya syariat kan. Nah jadi pada umur 13 tahun pernikahan mereka, wafatlah Khadijah ini. Wafat Khadijah, terus Rasulullah itu galau segala-galanya, hancur hatinya. Allah itu kan maha adil, maha tahu, Allah maha kuasa. Apalagi Rasulullah itu memang udah dijamin masuk surga. Jadi Allah itu sampaikan pada malaikat untuk menyampaikan ke Rasulullah, jadilah dipertemukan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu kan yang masya Allah pintar, ilmunya cepat nangkap ya kan. Tapi pada Allah Aisyah itu nggak bisa punya anak yang Aisyah, Ummu Hafsah, Zainab, Ummu Kalsum dan seterusnya sampai si Rasulullah yang ke-10. Jadi yang ke-11 ini nama istri Rasulullah itu Mardiah Al-Qibtiyah. Nah Mardiah Al-Qibtiyah itu bisa punya anak alhamdulillahnya. Jadi Rasulullah itu zaman dulu itu kisahnya itu banyak istrinya karena gak bisa punya keturunan sayang. Rasulullah itu gak bisa punya keturunan dari istri-istrinya dan menolong untuk perang juga kan. Tapi di saat itu juga sebenarnya Aisyah cemburu kali, sakit hati kali Aisyah karena Rasulullah itu selalu kangen kali sama Khadijah. Selalu Rasulullah teringat zamannya sama Khadijah kayak gimana, hancurnya Rasulullah pas udah ditinggalin Khadijah, wafatnya Khadijah. Karena itu Khadijah itu yang benar-benar mulia bagi Rasulullah karena bisa ngasih keturunan, bisa nge-support dia di medan perang, itu Khadijah. Terus kira-kira istri Rasulullah itu menurut Ayah bakalan adem ayem nggak ya? Enggak. Nah istri Rasulullah itu yang mereka spek yang sosok yang masya Allah ya, itu tuh inspiratif perempuan-perempuan di dunia ini. Aisyah sama Hafsah dan istri-istri lainnya itu mereka ada rasa cemburu sayang. Turunlah surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Nah di ayat itu menjelaskan kalau Rasulullah itu ada ketidakadilan, bukan ketidakadilan perihal dunia yang perihal hati sayang. Jadi kalau dunia mungkin Rasulullah bisa berlaku adil, tapi hati Rasulullah enggak, karena Rasulullah itu tetap mau Khadijah. Di hati Rasulullah itu enggak ada itu yang selalu dibayang-bayangkannya. Jadi Aisyah itu cemburu yang kayak Aisyah aja bisa cemburu, apalagi Umar ya kan, apalagi Umar manusia biasa. Menurut Ayah kalau kayak gitu makanya kan lah diturunkan surah An-Nisa itu istri 1, 2, 3, kalau yang tidak bisa 1 aja dan bisa adil dengan yang 1. Maka pengen supaya jadi kayak Bunda Khadijah. Makanya mungkin menurut Umar kemarin Umar banyak kurangnya, tapi Umar setelah mempelajari itu dan setelah Umar tahu dari Ustazah Umar juga alhamdulillah Umar selalu hari demi hari melakukan yang terbaik. Pokoknya sosok Khadijah itu berperan penting juga di kehidupan Umar. Jadi sebenarnya Umar pengen jadi sosok seperti Khadijah itu. Karena apa? Karena alhamdulillah Khadijah sehat, Khadijah bisa kasih anak. Ayo mau anak berapa yang? Ayo mau anak 5, ayo mau anak 6. Insya Allah Allah bisa memenuhi itu kalau kita sama-sama bisa sanggup sayang. Aisyah, Hafsah, Ummu Kalsum itu mereka tidak bisa karuniai anaknya. Sampai Mardiah Al-Qibtiyah itu ada anaknya, itulah terakhir istri Rasulullah, 1 anaknya, itu kan udah meninggal di usia 2 tahun. Jadi karena itu Khadijah itu yang benar-benar mulia bagi Rasulullah karena bisa ngasih keturunan, bisa nge-support dia di medan perang, itu Khadijah. Terus kira-kira istri Rasulullah itu menurut Ayah bakalan adem ayem nggak ya? Enggak. Nah istri Rasulullah itu yang mereka spek yang sosok yang masya Allah ya, itu tuh inspiratif perempuan-perempuan di dunia ini. Aisyah sama Hafsah dan istri-istri lainnya itu mereka ada rasa cemburu sayang. Turunlah surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Adil ya. Nah di ayat itu menjelaskan kalau Rasulullah itu ada ketidakadilan, bukan ketidakadilan perihal dunia yang perihal hati sayang. Jadi kalau dunia mungkin Rasulullah bisa berlaku adil, tapi hati Rasulullah enggak, karena Rasulullah itu tetap mau Khadijah. Di hati Rasulullah itu enggak ada yang lain selain Khadijah. 13 tahun sama Khadijah, meninggal Khadijah itu yang dirindukannya, itu yang selalu dibayang-bayangkannya. Jadi Aisyah itu cemburu yang kayak Aisyah aja bisa cemburu, apalagi Umar ya kan, apalagi Umar manusia biasa. Menurut Ayah Oke, terjawab sudah. Kenapa dia makannya gelisah?
ternyata dikasih pemahaman tentang poligami. Karena si cowok ini paham nih soal agama. Dia pengen coba nikah siri lah, karena dia paham lah sebuah agama, baiknya poligami segala macam. Istrinya lebih paham soal poligami ya. Oke, direspon sama Wardah Timawan nih, podcastnya Dr. Richard. Dia bilang, hehe, calon yang baik. Cukup deh, teman-teman, aku nggak bakal repost lagi kalau terkait podcast suami sahku ini ya. Nggak apa-apa, kalau mau tag pasti aku cek kok. Tolong doain aku ya supaya proses hukumnya berjalan dengan baik dan lancar. Makasih supportnya selama ini teman-teman. Jadi dia udah nggak peduli ya suaminya. Proses hukum tetap berjalan, jadi terjawab ya teman-teman. Suaminya pun ikut dilaporkan. Oke, aku cuma kasih lihat tindakan awal aja, dan dari situ aja mereka udah memanas. Padahal aku tetap yang pegang kendali dari awal sampai akhir. Aku nggak izinkan siapapun lihat bukti fullnya. Bukan karena nggak ada bukti, tapi justru karena ada aib yang harus aku jaga. Dalam video itu jelas terlihat aurat keduanya. Dan sebenci apapun aku sama perbuatannya, dia tetap ayah dari anak-anakku. Dan menutup aib itu tetap kewajiban aku. Yang bisa dilihat keseluruhannya hanya penyidik, karena mereka memang harus memvalidasi bukti untuk proses hukum. Selain pihak berwenang, gak akan ada yang aku share. Jadi bukti-bukti yang beredar, CCTV segala macam itu adalah hoax teman-teman ya. Soalnya buktinya pun gak akan di-share sama dia ya. Jadi kalau ada yang bilang aku bongkar aib dalam CCTV, big no. Yang aku lakukan adalah menjaga harga diri dan martabatku tanpa menginjak martabat orang lain. Karena aku masih tahu batas dan agama sudah atur semuanya. Nah, guys, kita komentarin yang lagi rame ya guys ya. oke, Kak Denis komentarin Kak. Kita komentarin Inara yang lagi rame. Kan katanya dia itu nggak tahu kalau misalkan cowoknya itu udah punya istri, ngakunya. Ya kan, kalau menurut gua nih, kalau pelakor yang di Jakarta gitu khususnya guys ya, yang mainnya jauh gitu, yang ngerti asam garam kehidupan dan udah tinggal di Jakarta lama gitu, gue nggak percaya. Nggak mungkin seorang cewek kagak tahu, asli kagak mungkin seorang cewek tuh kagak tahu kalau misalkan dia sama laki-lakinya itu punya bini. Nggak mungkin banget ya. Jadi itu menurut gue itu pembenaran. Jadi menurut gue itu nggak mungkin banget seorang cewek yang tinggal di Jakarta yang udah pernah mengalami asam garam kehidupan nggak tahu kalau misalkan laki ini punya bini. Kagak mungkin. Ya itu berdasarkan pengalaman hidup. Jadi kalau misalkan dia bilang dia kagak tahu, itu bohong. Ya kalau menurut gue, kalau gue jadi dia, gue akuin, gue minta maaf, gue tobat. Itu menurut gue ya. Terus udah gitu ya, kagak mungkin lah. Gak mungkin banget, kecuali lu tinggal di dalam perdesaan. Ya kan, lu punya temen, lu gak punya teman sama sekali, gak bergaul dengan dunia luar. Nah ini seorang cewek di Jakarta yang bergaul dengan sosmed dan dunianya luar, dan udah gitu dengan cara dia gak pernah spill lakinya, ya berarti dia tahu itu laki. Sebelumnya kan dia gak pernah spill itu laki, kenapa dia gak spill? Karena dia tahu itu laki ya udah punya bini gitu loh. Jadi menurut gue itu nggak mungkin ya. Itu berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari apa ya gue tau lah maksud gue apa ya guys. Gue ngomong sekarang udah di emaknya Jaden gue. Tapi kalau saran dari gue, minta maaf aja, tobat, akuin tobat. Kenapa dulu gue mengakui? Karena gue mau mengakhiri dan mau tobat gitu. Kalau nggak mau mengakhiri, menurut gue berarti namanya udah mau tobat. Oke, tapi ya semangat ya, itu menurut gue. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini yang udah berpengalaman langsung ya. Jadi IR itu harusnya sih secara logika aku harusnya tahu ya. Gak mungkin seorang cewek mana gitu di zaman sekarang, emang ada sih. Cuma untuk Inara yang punya pertemanan cukup luas, masa ya nggak nyari tahu unsur siapa aja, gimana keluarganya, riwayat si sosok cowok ini, bener nggak sih dia pengen bercerai? Oh yaudah, cerai belum selesai terus nikah siri, terus kok mau gitu nikah siri. Seorang Inara loh, aku masih aku nggak expect gitu, kok dia mau gitu nikah siri. Bahkan dia di brownies pagi-pagi ambiar, dia video mau bilang mau nikah resmi kan, bukan nikah siri. Oke, kita lihat komentar netizen ya. Bukan kagak tahu, tapi nggak mau tahu. Oh begitu.
Tuh, oke, masuk akal. Lagi-lagi agama yang disalahkan, lagi-lagi agama yang dijadikan kambing hitam, lagi-lagi Tuhan dan takdir yang dijadikan sebagai tameng atas kelalaiannya. Saya nggak tahu si Inara Rusli itu belajar agama di mana, gurunya siapa, entah Gus atau bukan. Tapi si Inara Rusli udah nikah siri dengan suaminya Wardanita Mawah, dan ayat poligami yang dijadikan sebagai tameng atas pembenaran perselingkuhannya. Pantasan saja udah berani selayaknya hubungan suami istri. Video ini sekalian saya tujukan kepada Inara Rusli dan dua gurunya termasuk teman Gus-Gusnya yang mungkin merestui agar Inara Rusli menikah siri dengan suami orang tanpa sepengetahuan istri sah dengan dalil poligami. Dan inti dari kritik saya bukan pada pribadi tapi pada mereka dan mungkin sebagian orang yang memakai agama sebagai tameng terutama dalam isu perselingkuhan yang kemudian dipoles dengan dalil dengan kata poligami. Yang harus dipahami adalah poligami dalam Islam itu bukan perintah tapi dispensasi dengan syariat sangat ketat. Dalilnya jelas Quran surah An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Namun jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah 1. Para ulama tafsir klasik seperti Imam Tabari, Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Katsir itu sepakat bahwa kalimat satu saja adalah bentuk pencegahan bukan sekedar pilihan. Artinya standar default Islam itu monogami. Poligami itu hanya jalan darurat ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan itu pun jarang sekali. Dan kita mesti lihat kata adil yang dimaksud itu bukan merujuk pada adil versi manusia tapi adil versi Allah. Jadi bukan adil kasih uang, bukan adil kasih giliran, bukan adil perhatian, tapi adil yang dimaksud itu merujuk pada secara mental, emosional, spiritual, dan sosial gitu. Allah berkata apa? Kamu tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu meskipun kamu sangat ingin. An-Nisa 129. Artinya ayat itu adalah tamparan bagi laki-laki yang mau berpoligami. Bahkan kalau kamu ingin adil sekalipun, kemungkinan besar kamu nggak sanggup. Jadi bagaimana mungkin bisa seseorang yang berbohong, selingkuh, dan menipu istri pertama tiba-tiba mengklaim mampu adil? Itu kontradiksi fatal. Para ulama kontemporer menyebut bahwa poligami yang merusak hak istri pertama adalah haram hukumnya. Karena ada unsur kebohongan, ada unsur pengkhianatan, dan merusak maqasid syariah, yaitu menjaga hubungan keluarga. Jadi mau klaim pembenaran nikah sirih dengan dalil poligami itu gugur ketika caranya penuh dusta. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan poligami itu boleh tapi makruh jika berpotensi melukai. Bahkan Umar sekalipun itu pernah membatalkan poligami seseorang lelaki yang tidak mampu berlaku adil. Artinya dari dulu Islam sangat ketat. Jadi untuk siapapun yang memakai dalil poligami untuk menutupi perselingkuhan, termasuk artis, influencer, atau bahkan guru-guru agama yang merestui hubungan di belakang istri sah, ketahuilah bahwa kalian sedang merusak rumah tangga dan merusak ajaran Islam itu sendiri. Poligami itu bukan hak pribadi. Poligami adalah amanat berat yang syaratnya hampir mustahil dipenuhi gitu. Dan yang namanya perselingkuhan, bohong, menikah siri di belakang istri sah, itu bukan syariat, itu pelanggaran moral yang dibungkus agama. Ini dia sekian kita nonton. Bahkan istrinya sampai ngejelasin soal poligami. Ya entahlah si cowok ini belajar dari mana gitu ya. Kita bisa lihat wajahnya tadi ya, agak bete gitu kan sambil makan. Dikasih pemahaman soal poligami. Ini dikasih paham lagi nih. Jelas pernikahan Inara dengan si cowok itu gugur lah ya. Sah nggak menurut kalian? Aku tanya deh, aku nggak tahu ya, karena aku buta banget nih ya. Sah atau tidak guys pernikahan diem-diem dilakukan? Dari kajiannya gabung cewek cowok foto-foto bareng aja udah lain. Kalau aku jadi Inara, sebelum nikah aku datangin dulu istrinya. Walaupun kata suaminya udah talak, harus denger dari dua belah pihak. Harusnya sih gitu. Mana ada yang bilang boleh poligami tanpa izin istri sah lagi. Gimana guys? Yo, ini bukalah kolom diskusi ya teman-teman di bawah komen. Aku juga gak terlalu paham. Apakah boleh nikah siri tanpa diketahui seorang istri sah? Dalam kurung di sini sah. Yuk, aku undur dulu. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, silahkan dicari lagi untuk kebenarannya, karena informasi yang aku dapat ini dapat dari sosial media. Ya, bisa jadi kemungkinan salah. See you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.